Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Noval, MPM 18044, jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi rencana tata ruang kawasan pesisir kota Bulukumba. Nah, contoh kasus ini menggunakan salah satu metode evaluasi ex ante. Studi kasusnya yaitu Kelurahan Kalumeme, Kelurahan Ela-Ela, Kelurahan Terang-Terang, dan lain-lain. Disusun oleh Husnul Khatimah Syarif. Nah, baiklah, langsung saja masuk ke latar belakang. Pesisir adalah wilayah yang terletak di sepanjang garis pantai. Wilayah pesisir pantai merupakan daerah pertemuan antara darat dan laut yang masih dipengaruhi sifat-sifat laut. Potensi pesisir tidak hanya berupa sumber daya laut seperti perikanan, namun potensi terhadap view laut atau keindahan pantai juga dapat dikembangkan sebagai kawasan pariwisata. Yang kedua, kawasan pesisir merupakan wilayah peralihan antara daratan dan perairan laut yang di dalamnya terdapat hubungan yang erat antara aktivitas manusia dengan lingkungan daratan dan lingkungan lautan. Dalam suatu wilayah pesisir terdapat satu atau lebih sistem lingkungan dan sumber daya pesisir. Ekosistem perairan pesisir merupakan ekosistem yang dinamis dan mempunyai kekayaan habitat beragam. Kemudian aktivitas manusia dalam menciptakan ruang-ruang terbangun akhirnya sering mengakibatkan masalah di dalam ekosistem pesisir. Batasan kawasan terbangun seperti kota pesisir harus dilakukan. Perkembangan pemukiman atau fasilitas lain harus dibatasi melalui sistem penataan ruang agar perkembangan ruang terbangun dapat terkendali dan arah pengembangan ke arah sepanjang pantai harus dicegah. Dengan potensi yang unik dan bernilai ekonomi tinggi, namun dihadapkan pada ancaman yang tinggi pula, maka hendaknya wilayah pesisir ditangani secara khusus agar wilayah ini dapat berkelanjutan. Pengelolaan wilayah pesisir dan laut merupakan kewajiban yang harus ditanggung oleh setiap umat manusia sebagai khalifah di muka bumi. Manusia yang menjadi khalifah untuk mengelola dan memanfaatkan tanpa merusak tatanan yang telah ada. Kemudian masuk ke metode penelitian. Nah, untuk lokasi penelitiannya sendiri, penelitian ini dilaksanakan kurang lebih 2 bulan, yaitu pada bulan Juli 2017 dan Agustus 2017. Lokasi penelitian dilakukan di kawasan pesisir Kota Bulukumba yang berada di Kecamatan Ujung Bulu dan terdiri atas 5 kelurahan, yaitu Kelurahan Kalumeme, Kelurahan Ela-Ela, Kelurahan Terang-Terang, Kelurahan Mentingin, dan Kelurahan Kasimpureng. Nah, kemudian jenis dan sumber data. Yang pertama yaitu data primer, di mana data primer adalah data yang diperoleh melalui wawancara, kuesioner, observasi lapangan dengan menggunakan dan sebagainya. Kemudian data sekunder, di mana data sekunder ini adalah data yang diperoleh dari instansi yang terkait dengan kebutuhan data yang diperlukan. Selanjutnya yaitu metode pengumpulan data. Nah, untuk metode pengumpulan data terdapat 4 metode, yaitu observasi lapangan, wawancara, kuesioner, dan telaah pustaka. Nah, selanjutnya variabel penelitian. Nah, di sini variabel dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi 2, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi, menyebabkan timbulnya atau berubahnya variabel terikat. Sedangkan variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah variabel terikat.
Poinnya, ketidaksesuaian dengan rencana tata ruang. Variabel bebas yaitu mata pencaharian, perizinan, sanksi penataan ruang, sosialisasi tata ruang. Nah, selanjutnya metode pengolahan dan analisis data. Yang pertama yaitu analisis deskriptif, di mana analisis deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk menggambarkan dan menginterpretasikan kondisi penggunaan lahan existing dan penyimpangan yang terjadi di lapangan, serta faktor-faktor yang diduga penyebab terjadinya penyimpangan yang didapat dari hasil analisis kesesuaian lahan dan analisis regresi yang dilakukan terlebih dahulu. Yang kedua yaitu analisis superimpose. Nah, di mana analisis superimpose ini atau overlay digunakan untuk menganalisis tingkat kesesuaian lahan. Overlay atau menumpang tindikan peta merupakan salah satu fungsi dari sistem informasi geografis yang bertujuan untuk menghasilkan data spasial baru dari minimal 2 data spasial yang menjadi masukannya. Superimpose terdiri dari 2 buah atau lebih layar peta. Semakin banyak data yang disuperimpose, maka semakin banyak keperluan untuk menganalisis peta. Superimpose dapat dilakukan dengan perintah intersect dan union, tapi dari keduanya ada perbedaan terutama dalam proses pembentukan topologinya. Yang ketiga yaitu analisis regresi, di mana analisis regresi dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyimpangan penggunaan lahan eksisten terhadap rencana tata ruang di kawasan pesisir Kota Bulukumba, Kelurahan Kalumeme, dan kelurahan yang lainnya. Selanjutnya masuk dalam hasil dan pembahasan. Nah, di mana hasil dan pembahasan di sini terdapat gambaran umum Kabupaten Bulukumba. Nah, untuk Kabupaten Bulukumba terletak di bagian selatan Jazirah Sulawesi dan berjarak kurang lebih 153 km dari ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Secara astronomis, Kabupaten Bulukumba terletak antara 5 sampai 20 sampai 540 lintang selatan dan 119 derajat 58 sampai 120 derajat 28 bujur timur. Secara geografis, Kabupaten Bulukumba memiliki panjang garis pantai kurang lebih 164 km, sehingga wilayah ini sering disebut sebagai daerah maritim. Adapun batas administrasinya yaitu sebagai berikut. Untuk sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Sinjai, sebelah timur berbatasan dengan Teluk Bone, sebelah selatan berbatasan dengan Laut Flores, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Banteng. Nah, kemudian gambaran umum kawasan pesisir Kota Bulukumba. Kawasan penelitian berada di kawasan pesisir Kota Bulukumba yang terletak di Kecamatan Ujung, terbagi atas 5 kelurahan, yakni Kelurahan Kalumeme, Elala, Terang-Terang, Bentenge, dan Kasimpureng dengan luas wilayah 301,92 hektar. Nah, selanjutnya masuk ke aspek fisik dasar. Yang pertama ialah topografi. Nah, secara umum, topografi kawasan penelitian termasuk kawasan pantai yang tergolong ketinggiannya rendah, yang berada pada kurang dari 500 mdpl. Sedangkan kemiringan lereng di kawasan penelitian umumnya didominasi oleh kemiringan antara 0 sampai 2%. Sehingga pembangunan dalam kawasan ini sangat mudah berkembang karena selanjutnya yaitu geologi dan jenis tanah. Nah, jenis tanah di kawasan pesisir Kota Bulukumba, Kelurahan Kalumeme, Kelurahan Ela-Ela, Kelurahan Terang-Terang, Kelurahan Mentenge, dan Kelurahan Kasimpureng
Kecamatan Ujung Bulu, didominasi oleh tanah aluvial hidromorf dan juga terdiri dari tanah mediteran coklat. Sedangkan keadaan geologi merupakan gambaran struktur tanah pembentuk suatu daerah. Adapun penyebab geologinya terdiri atas batuan gunung api lembu batang yang tersusun atas bereksi, lahar dan tufa dan satuan endapan aluvial pantai. Kemudian klimatologi. Keadaan iklim pada kawasan pesisir Kota Bulukumba, Kelurahan Kalumeme, Kelurahan Ela-Ela, Kelurahan Terang-Terang, Kelurahan Bentengi, dan Kelurahan Kasimpureng, Kecamatan Ujung Bulu, pada umumnya sama dengan iklim Kabupaten Bulukumba, termasuk keadaan iklim lembab atau agak basah. Hal ini dapat dilihat dari temperatur udara yang berkisar antara 23,82 derajat Celcius sampai 27,68 derajat Celcius, dengan curah hujan rata-rata 800 sampai 1000 mm per tahun. Dengan curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember sampai Juni, dengan curah hujan terendah pada bulan Juli sampai November. Kemudian penggunaan lahan. Tata guna lahan akan menjelaskan mengenai peruntukan lahan khususnya di sekitar wilayah pesisir pantai Kota Bulukumba, Kelurahan Kalumeme, Kelurahan Ela-Ela, Kelurahan Terang-Terang, Kelurahan Bentengi, dan Kelurahan Kasimpureng, Kecamatan Ujung Bulu. Dengan luas wilayah 304,75 hektar, berdasarkan rencana pola ruang pada kawasan penelitian ini diperuntukkan sebagai kawasan permukiman. Sebagian besar wilayah pesisir Kota Bulukumba peruntukan lahannya didominasi dengan permukiman, perdagangan, dan aktivitas kota lainnya. Kemudian yaitu prasarana jalan. Prasarana jalan merupakan suatu bagian dari prasarana dan sistem transportasi yang terdiri dari jaringan jalan arteri, kolektor, dan lokal yang memiliki fungsi pelayanan sebagai penghubung antara satu wilayah ke wilayah lainnya. Kondisi jaringan jalan yang terdapat di wilayah pesisir Kota Bulukumba, Kelurahan Kalumeme, Kelurahan Ela-Ela, Kelurahan Terang-Terang, Kelurahan Bentengi, dan Kelurahan Kasimpureng, Kecamatan Ujung Bulu pada umumnya baik. Rata-rata telah beraspal, paving blok, dan perkerasan beton, sehingga kendaraan tidak mengalami hambatan. Kemudian, untuk kondisi permukiman, kawasan permukiman memiliki fungsi sebagai lingkungan tempat tinggal dan tempat kegiatan yang mendukung kehidupan dan penghidupan masyarakat sekaligus menciptakan interaksi sosial. Keberadaan kawasan permukiman pada kawasan penelitian tersebar di seluruh wilayah yang terdiri dari berbagai macam tipe rumah. Ada rumah tunggal, ada pula rumah deret yang punya fungsi tidak hanya sebagai peruntukan rumah tinggal, tetapi juga sebagai peruntukan aktivitas pemilik rumah. Status kepemilikan rumah di kawasan penelitian sebagian besar didirikan oleh pemilik rumah itu sendiri. Kemudian sistem persampahan. Pengelolaan sampah penduduk sekitar wilayah pesisir Kota Bulukumba terbagi menjadi dua, yaitu melalui tempat pemilihan sementara, lalu melanjutkannya diangkut menuju ke tempat pemrosesan akhir, yaitu TPA. Selain itu, sebagian masyarakat juga langsung membakar sampahnya. Lain halnya dengan pengelolaan sampah di sekitar pasar tradisional Cekeng, di mana hanya menumpuk sampah sembarangan tempat padahal telah disediakan satu unit kontainer di lokasi tersebut. Hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat atau pedagang untuk tidak membuang sampah di sembarangan tempat. Tentu saja hal ini akan semakin menambah pencemaran kondisi fisik lingkungan pesisir. Kemudian, kebijakan tata ruang Kabupaten Bulukumba. Untuk kebijakannya, yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Yang ketiga, Perda Nomor 21 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba. Yang keempat, Draft Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Bulukumba tahun 2016 sampai tahun 2036.
Kemudian penggunaan lahan kawasan pesisir Kota Bulukumba terdapat rencana tata ruang. Pertama, analisis tren perubahan penggunaan lahan. Pertama, penduduk merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penggunaan lahan. Terdapat perubahan penggunaan lahan 10 tahun terakhir yang dianalisis dengan tren penggunaan lahan menggunakan teknik overlay. Penggunaan lahan dari tahun ke tahun yaitu tahun 2007 sampai tahun 2017 mengalami perubahan. Perubahan lahan paling tinggi terjadi pada penggunaan lahan perlindungan setempat sebesar min 5,35 hektar. Namun tanda minus pada hasil tersebut menunjukkan bahwa perlindungan setempat mengalami penurunan luasan. Penggunaan lahan yang tidak mengalami perubahan adalah olahraga, pertahanan dan keamanan, kesehatan, sungai, jalan, industri, dan sarana transportasi. Sedangkan untuk penggunaan lahan perkantoran memiliki perubahan lahan terkecil yakni min 0,11 hektar. Kemudian evaluasi penggunaan lahan existing terhadap rencana pola ruang kawasan pesisir Kota Bulukumba. Dalam upaya penataan ruang yang optimal, kondisi existing merupakan dasar dalam merencanakan pola ruang di Kabupaten Bulukumba. Hasil analisis pada kondisi existing menghasilkan rencana pola ruang sebagai suatu bentuk manajemen lahan yang sifatnya tetap, sedangkan kebutuhan lahan semakin meningkat tiap tahunnya. Dilihat dari hasil evaluasi kondisi existing terhadap rencana pola ruang kawasan pesisir Kota Bulukumba dalam RDTR dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Bulukumba tahun 2016 sampai 2036, sebagian besar telah terimplementasi. Untuk penggunaan lahan dengan presentasi ketidaksesuaian paling tinggi sebesar 62,38% adalah permukiman dengan luas ketidaksesuaian sebesar 6,27 hektar. Sedangkan untuk presentasi ketidaksesuaian terendah sebesar 0,22% adalah pendidikan dengan luasan ketidaksesuaian sebesar 0,02 hektar. Kemudian masuk ke kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian ini maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Berdasarkan hasil analisis tren penggunaan lahan kawasan pesisir Kota Bulukumba dari tahun 2007 sampai tahun 2017, lahan yang mengalami perubahan terbesar adalah perlindungan setempat sebesar min 5,35 hektar. Tanda minus pada nilai perlindungan setempat menunjukkan penurunan luasan. Sedangkan yang mengalami perubahan lahan terkecil yakni min 0,11 hektar. Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda dalam menentukan faktor penyebab terjadinya simpangan penataan ruang, dapat diketahui bahwa faktor-faktor yang menyebabkan simpangan penataan ruang pada kawasan pesisir Kota Bulukumba adalah sanksi penataan ruang sebesar 0,123 sebagai faktor tertinggi, kemudian perizinan 0,058, mata pencarian sebesar 0,037, dan sosialisasi tata ruang 0,007. Adapun sarannya adalah pemerintah kota disarankan lebih berperan dalam mengendalikan penggunaan lahan yang tidak sejalan dengan rencana detail tata ruang. Mengingat pemahaman masyarakat tentang rencana tata ruang masih sangat rendah, maka disarankan perlunya pengembangan sosialisasi tata ruang agar masyarakat dapat mengetahui dan memanfaatkan dari produk tata ruang itu sendiri. Minimal di setiap kecamatan harus ada papan pengumuman mengenai RDTR per kecamatan. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.